Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Lestari Ningsih MPD. Saya dari SD Negeri Ngablak, Piungan. Saya adalah guru kelas 6 sekaligus guru pendamping khusus bagi siswa PDPK di SD Negeri Ngablak. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab yang menyeluruh untuk semua peserta didik tanpa terkecuali peserta didik berkebutuhan khusus atau biasa disebut PDPK. Semua orang pasti ingin dilahirkan sempurna, begitupun mereka, PDPK. Jika disuruh memilih, tentunya mereka juga ingin dilahirkan dengan sempurna seperti teman-temannya. PDPK bukan hambatan di sekolah inklusi. PDPK seharusnya tidak menjadi beban, namun menjadi sebuah tantangan di era teknologi yang serba digital. Melalui kecerdasan artifisial yang semakin berkembang, saya sebagai guru pembelajar harus bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial sebagai asisten belajar. ChatGPT adalah salah satu kecerdasan artifisial yang bisa dimanfaatkan sebagai asisten belajar. Rasa percaya diri dan literasi digital perlu ditingkatkan agar PDPK mampu menghadapi tantangan di era global. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Pemanfaatan ChatGPT sebagai asisten belajar peserta didik berkebutuhan khusus untuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan literasi digital. Bayata! Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya sehat hari ini? Sehat. Sudah sarapan ya? Sudah semuanya? Oke, baik. Marilah kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Anggi dipimpin berdoa teman-temannya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak setiap sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita mulai kegiatan aktivitas apapun, kita awali dengan doa. Supaya apa? Ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut, kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Oleh siapa? Allah. Oke, baik. Ya, biar anak-anak hari ini tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Pagi beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dunia. Jadi kemarin anak-anak sudah menyiapkan materinya di rumah, nggih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang benua. Nah, anak-anak coba masih ingat kemarin yang kita pelajari ada berapa benua yang ada di dunia kita? Ada 5? Ada 6? Atau
7? 6 atau 7? Ya. Ada berapa benua yang bisa dihuni oleh manusia? 5. Coba siapa yang mau menyampaikan 5 benua itu apa saja? Oke, Mbak Kaisha. Afrika udah belum? Afrika. Ulangi teman-teman. Asia, Amerika, Australia, Eropa, Afrika. Oke, benua yang tidak bisa dihuni atau ada penghuninya tetapi penghuninya tidak menetap di situ, yaitu Antartika. Itu kutub selatan atau kutub utara? Kutub selatan. Nah, kalau di sini anak-anak, kalau kita melihat globe ini, nah Antartika kan ada di sini ya anak-anak. Nah, kalau di kutub utara, kira-kira ada benuanya nggak? Namanya apa? Arktik. Jadi benua itu bukan 6, tapi ada 7. Yaitu tadi 5 benua yang ada penghuninya, ya kan? Kemudian kutub selatan namanya Antartika, kutub utara namanya Arktik gitu ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut, kita melanjutkan materi kemarin. Kita akan, anak-anak nanti akan mengidentifikasi ciri-ciri setiap benua, dilihat dari kenampakan alamnya, kemudian flora faunanya, kemudian letak astronomis geografisnya, dan sesuatu yang menarik di setiap benua itu. Misalnya ada keajaibannya, apa aja yang termasuk keajaiban-keajaiban di benua tersebut. Are you ready? Ready. Oke. Coba Bu Novi punya video. Kita lihat videonya dulu. Lihat ya. Manusia telah menciptakan mahakarya yang bertahan melintasi zaman, dari puncak gunung hingga gurun pasir. Inilah 7 keajaiban dunia yang memukau mata dan menyimpan kisah tak terlupakan. Tembok besar China, bentangannya mencapai 21.196 km, setara keliling bumi 2 kali. Dibangun selama 2.300 tahun oleh dinasti-dinasti Cina untuk melindungi dari invasi. Bahkan materialnya bisa membuat tembok setinggi 5 meter mengelilingi dunia. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membentuk sebuah kelompok, membuat kelompok. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 4 anak. Nah, tadi kan kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, nanti tugas kalian di dalam setiap kelompok adalah mengidentifikasi ciri-ciri dari 5 benua yang dihuni oleh manusia. Kelompok 1, kelompoknya Mas Afkan, membuat benua Australia. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Fasha, membuat identifikasi benua Eropa. Kelompok 3, kelompoknya siapa? Mbak Aziza, mengidentifikasi benua Amerika. Kelompok 4, Mbak Kaila, Mbak Amel, oke, mengidentifikasi benua Afrika. Dan kelompok 5 mengidentifikasi benua Asia. Oke, nanti kalian akan hasil identifikasi itu akan dibuat dalam bentuk scrapbook seperti ini. Jadi nanti scrapbook itu seperti apa sih? Jadi scrapbook itu buku, tapi nanti di dalamnya adalah isinya tentang informasi-informasi dari benua tersebut. Sebagai contoh, ini adalah benua Asia, berarti nanti dalamnya isinya segala sesuatu tentang benua Asia. Misalnya tadi seperti yang Bu Novi sampaikan, letak geografis, astronomis, kondisi alam, kenampakan alamnya, flora faunanya, kemudian tempat-tempat yang menarik di benua tersebut, negara dan ibu kotanya nanti disampaikan di sini.
Oke ya, nanti setiap kelompok nanti ada salah satu teman kalian yang membawa HP. Silahkan nanti anak-anak tersebut boleh mencari informasi menggunakan ChatGPT. Baik, biar anak lebih paham bagaimana cara membuat scrapbook, kita lihat tayangan berikut ini. Jangan lupa nanti di bagian paling depan diberikan biodata pembuat scrapbook tersebut. Boleh dilampirkan peta. Adalah negara-negara di benua Afrika. Afrika dibagi menjadi 5 bagian. Afrika Barat. Boleh dilengkapi juga dengan gambar-gambar benderanya. Intinya seperti itu ya anak-anak. Jadi kemarin kalian kan sudah membuat scrapbooknya ya, membuat bahan untuk wadah informasinya ya. Sudah selesai semuanya? Oke, kemudian kemarin Bu Novi juga meminta kalian untuk menyiapkan artikel yang akan kalian tempelkan, bahan-bahan yang akan kalian tempelkan di scrapbooknya tersebut. Jadi setelah ini silahkan kalian bekerja, berkolaborasi bersama teman-teman satu kelompokmu untuk membuat scrapbook itu dalam waktu 1 jam. Kalian boleh mencari referensi dari mana aja ya, boleh dari atlas, kemudian boleh dari buku ensiklopedia yang tadi sudah kalian siapkan tadi, boleh mengambil informasi dari LKS, dari buku pelajaran, atau untuk anak-anak yang PDBK boleh menggunakan ChatGPT untuk menuliskan informasi tersebut. Seperti itu, paham? Bisa difahami? Bisa. Oke, yuk, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silahkan kalian berkolaborasi dengan teman sekelompoknya 1 jam dari sekarang. Jangan lupa nanti setelah membuat proyek, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil proyeknya. Maju ke depan untuk menyampaikan hasil karya proyeknya berupa scrapbook yang setiap kelompok memiliki ciri-ciri benuanya sendiri-sendiri. Sudah? Yuk ditempel. Mas Rino, boleh mencari informasi lewat di sini. Boleh mencari informasi di sini. Kamu nanti ke bagian apa? Tentang apa? Nah, berarti kamu mencari negara yang ada di benua Australia. Coba, gimana? Sudah, coba diketik dulu. Bisa ngetik tak? Kalau nggak bisa ngetik, kamu bisa pakai suara. Coba. Negara yang ada di benua Australia. Coba. Oke, ada berapa Mas Reno? Apa? Coba cari. Ada berapa? Ada 7. Jadi informasi yang di ChatGPT kan tuh banyak banget tuh, ya kan? Jadi tidak semua informasi yang ada di situ itu bisa kamu langsung manfaatkan semuanya. Nah, secara ringkasnya apa itu, Mas Reno? Ada? Nah, ini. Kalau di sini kan munculnya gini.
Jadi kalau ditanya negara apa yang ada di benua Australia, jawabannya adalah Australia saja. Berarti ini promo petunjukmu ini kan kurang tepat nih. Negara bagian yang ada di benua Australia. Coba. Kalau kamu tadi promnya ini munculnya kan jadi kalau bicara kawasan lebih luas Oseania, maka ada Papua Nugini, Selandia Baru kan salah. Berarti tambahin negara bagian di benua Australia. Coba. Mas Afkar kebagian apa? Kebudayaan. Ini artikelnya sudah di bawah. Oh ya, yuk Mas, boleh membantu menulis ya? Ya, coba Mas Reno. Negara bagian yang ada di benua Australia. Yang ada di benua Australia. Nah, ketemu ya. Jadi negara bagian yang di Australia apa aja? New South Wales. Apalagi itu? Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania. Oke, ada berapa bagian? Ada 6. Kemudian 6 negara bagian ditambah 2 wilayah khusus. 2 wilayah khususnya apa Mas Reno? 2 wilayah khususnya apa? Australia Capital Territoria, Sama Northern Territory. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kamu kesulitan untuk mencari di buku yang terlalu panjang, kamu boleh menggunakan ChatGPT. Cuman ketika di ChatGPT itu tidak semuanya benar, harus kamu saring-saring dulu. Dan ChatGPT itu kan mesin kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Jadi kamu harus pandai mencerna, memaknai gitu. Itu namanya literasi digital. Oke, silakan boleh ditulis. Kelompok Asia, Mas Fatir sudah? Kebagian apa Mas Fatir? Flora fauna. Sudah mencari? Sudah membantu menulis? Sudah mencari informasinya? Oh iya, maksudnya tulisan yang ada nanti ditempelkan di ChatGPT? Sudah? Oke, Mas Fatir nanti boleh mencari yang lainnya yang ada di ChatGPT. Bisa? Bisa? Coba Bu Novi lihat. Coba. Kamu tadi bagiannya flora dan ya, coba flora dan fauna. Di benua Asia. Ya, jadi kalau ChatGPT itu petunjuknya harus lengkap. Kalau kamu cuma flora dan fauna, nanti munculnya flora fauna dari mana-mana, dari Indonesia, dari manapun. Tapi harus lengkap. Maksudnya kamu apa? Coba diulangi lagi. Flora dan fauna. Apa? Flora dan fauna di Asia. Apa aja coba Mas Fatir? Asia Timur dan Tengah atau tropis. Ini apa? Flora Asia atau tumbuhan. Asia Timur dan Tenggara atau tropis. Ada apa aja? Bambu, padi, kelapa, pisang, jahe, rotan. Oke, apalagi? Asia Selatan, mangga, teh, kapas, beringin. Beringin itu apa?
pohon beringin. Terus apa lagi? Asia Selatan, Asia Barat, kurma, kaktus, semak gurun. Oke, sampai bawah. Oke, ini petunjuknya kan sudah betul. Jadi hasilnya betul. Jadi ChatGPT itu tergantung dari perintahmu. Sekarang hasilnya ini ditulis di kertas untuk nanti ikut ditempelkan di scrapbook. Oke? Ya. Anak-anak sudah selesai ya? Oke, karena waktunya sudah habis, berarti sekarang siap-siap untuk presentasi setiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil karya pop-up tentang benua Asia. Letak astronomis benua Asia adalah 26 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Kelompok yang lain tolong mempresentasikan materi memperhati. tentang benua Australia. Terumbu karang terbesar di dunia, masuk situs warisan benua dunia UNESCO. Kalian sudah mempresentasikan hasil karya kalian, ya toh? Hasil karya kalian dengan sangat bagus. Kalian luar biasa. Ternyata kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, ya kan? Nah, dari apa yang kalian kerjakan hari ini tentunya akan lebih bermakna daripada kalian hanya sekedar mencari mendengarkan apa yang Bu Novi sampaikan. Oke, sekarang untuk mengevaluasi sudah sampai mana sejauh mana pengalaman kalian. Nah, nanti ada lembar kerja, silakan anak-anak kerjakan. Waktunya 15 menit. 15 menit harus sudah selesai. Nanti yang sudah selesai langsung kumpulkan Bu Novi. Jangan lupa diberi nama satu-satu. Sendiri-sendiri. Ya, oke. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah belajar. Kita membuat proyek berupa scrapbook, ya. Nanti kira-kira nih hari ini ilmu apa yang bisa kalian pelajari dari kegiatan belajar pada hari ini? Siapa yang menyampaikan? Oke, Mbak Anggit. Kerjasama kelompok, karena tanpa kerjasama kelompok kalian tidak akan bisa menyelesaikan scrapbook dengan baik, dengan lancar, selesai tepat waktu. Ada lagi yang mau menyampaikan apa yang bisa? Oke, Mas Kabi. Kolaborasi, kepercayaan diri. Oke, betul. Dengan kalian presentasi maju ke depan, ternyata kalian mau nggak mau, siap atau tidak siap, kalian harus berani, yang mana ini nanti bisa melatih kalian untuk lebih percaya diri. Kira-kira hal menyenangkan apa dari pembelajaran kita pada sesi tadi pagi? Yang menyenangkan apa? Apa yang menyenangkan? Menyenangkan atau membosankan atau menyebalkan? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Bisa berdiskusi. Kemudian apa ya kira-kira Mas Dimas? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkannya apa Mas Dimas? Bisa belajar bersama. Ada lagi yang sebelah sini? Mbak Kaisha, coba. Menyenangkan karena bisa membuat karya bersama, dan tentunya dengan kamu membuat karya pelajarannya lebih bermakna, tidak? Ya, oke, seperti itu, Ge. Nanti silakan anak-anak di rumah bisa melanjutkan mengerjakan tugas untuk PR. Nanti ada di LKS di bab 3 yang latihan pada uji kompetensi gitu, Ge. Nanti silakan bisa dikerjakan di rumah. Oke, itu anak-anak mungkin sampai di sini pembelajaran dengan Bu Novi. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya.
ada kurangnya mohon maaf, tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Kemudian kalian harus memiliki rasa percaya diri dimanapun kalian berada. Kemudian ketika kalian menggunakan teknologi, kalian harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan bagus. Harus memiliki apa anak-anak? Literasi digital. Apalagi sekarang kalian hidup di era globalisasi. Jangan mudah percaya informasi yang ada di dunia maya, tetapi harus dicek dan recheck. Oke, seperti itu. Selamat beristirahat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.